Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kinerja dari kelompok kami mengenai strategi manajemen PT Indofood yang beranggotakan Nabila Dewi Azhari, NIM 26, Velia Mutiara, NIM 36, Deandra Nurul Iza, NIM 49, Kesya Puspita, NIM 80, Safrina Nur Arbiah, NIM 85. Di sini kami akan menjelaskan 8 poin penting mengenai analisis strategi manajemen PT Indofood. Yang pertama yaitu tentang PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah salah satu perusahaan makanan terbesar dan paling terintegrasi di Indonesia. Didirikan pada tahun 1990 dan berkantor di pusat Jakarta. Indofood mengembangkan usahanya mulai dari agribisnis hingga produk konsumsi bermerek. Struktur bisnisnya terdiri dari 4 pilar utama, yaitu Consumer Brand Products atau CBT, Bogasari atau tepung terigu dan pasta, agribisnis, perkebunan kelapa sawit dan produksi minyak nabati, serta distribution yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sebagai produsen mie instan terbesar di dunia, dengan merek unggulan Indomie, Indofood tidak hanya menjadi pimpinan pasar dalam negeri, tetapi juga telah menembus lebih dari 90 negara. Selain Indomie, Indofood juga dikenal dengan berbagai produk populer seperti Indomilk, Popmie, Citato, Kitela, hingga Promina. Dengan jaringan distribusi lebih dari 1.100 cabang, Indofood mampu menjaga rantai pasok yang kuat dan efisien, menjadikannya perusahaan Total Food Solutions yang terintegrasi. Visi dari PT Indofood adalah menjadi perusahaan Total Food Solution terkemuka dengan kualitas terbaik dan inovasi berkelanjutan. Selanjutnya, misi dari PT Indofood yang pertama, menyediakan produk berkualitas tinggi, aman, dan terjangkau. Yang kedua, meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Yang ketiga, menciptakan peluang kerja serta kontribusi terhadap masyarakat. Dan yang keempat, membangun pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi dan ekspansi pasar. Selanjutnya, analisis eksternal makro yang biasa disebut dengan PASTEL, yaitu singkatan dari yang pertama, politikal, regulasi pangan dan sertifikasi halal ketat. Yang kedua, ekonomik, pertumbuhan ekonomi stabil sama dengan konsumsi naik. Yang ketiga ada sosial, urbanisasi dan gaya hidup praktis, berarti permintaan mie atau snack tinggi, tren hidup sehat, berpeluang produk rendah gula dan garam. Yang keempat ada teknologikal, otomatisasi produksi dan supply chain, e-commerce dan layanan pesan antar jadi kanal baru, digital marketing kuat untuk generasi muda. Yang kelima ada environmental, tekanan isu sawit, emisi dan limbah, tuntutan energi terbarukan dan kemasan ramah lingkungan. Yang keenam ada legal, standar BPOM dan pelabelan gizi, sertifikasi halal wajib, regulasi konsumen, dan perdagangan ekspor harus dipatuhi. Selanjutnya ada analisis eksternal mikro. Yang pertama, trade of new entrants. Ini berada di tingkatan rendah, butuh modal besar dan distribusi luas. Brand Indofood kuat, jadi hambatannya tinggi. Yang kedua ada bargaining power of suppliers, berada di tingkatan sedang. Gandum impor, harganya dipengaruhi oleh global. Skala besar Indofood beri daya tawar lebih. Yang ketiga, bargaining power of buyers. Ini di tingkatan yang tinggi. Banyak pilihan produk dan pesaing. Konsumen mudah berpindah, jadi perlu inovasi dan harga yang kompetitif. 4. Trade of substitutes tinggi. Yang pertama, alternatif frozen food, fast food, makanan sehat. Yang kedua, tren organik dan rendah kalori jadi tantangan. Yang kelima, industri rivalry sangat tinggi. Yang pertama, persaingan ketat dengan Mayora Wings, Garuda Food, Nestle. Kedua, kompetisi pada harga, inovasi rasa, distribusi, dan branding. Analisis internal, strengths. Yang pertama, brand global atau Indomie, Citato, Indomik. Yang kedua, jaringan distribusi luas, yaitu 1.100 cabang. Yang ketiga, produk beragam, yaitu mie, snack, minuman, bumbu, produk bayi. Yang keempat, skala produksi besar, yaitu efisiensi biaya.
Weakness, ketergantungan impor gandum, fluktuasi harga bahan baku, resource and capability. Yang pertama R&D inovatif, yang kedua produktif massal efisien, yang ketiga distribusi kuat, yang keempat kekuatan finansial. SWOT analisis. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Integrasi vertikal yang kuat, contohnya distribusi. 2. Kemampuan manufaktur skala besar, contohnya minyak goreng. 3. Kemampuan merespon perubahan pasar cepat, contohnya Indomie rasa ayam panggang. Yang kedua, weakness atau kelemahan. 1. Ketergantungan pada gandum impor sebagai bahan utama mie dan tepung. 2. Inovasi produk terkesan lambat di segmen baru atau base belum terlalu agresif dibanding pesaing global. 3. Biaya promosi dan distribusi tinggi. SWOT analisis. Ketiga, ada opportunities atau peluang. Pertama, ada e-commerce dan distribusi langsung ke konsumen. Kedua, ada produk sehat dan premium seperti low kalori, organik, plant-based, dan minuman fungsional. Ketiga, ada ekspansi ke negara berkembang dengan pasar besar. Dan yang terakhir, ada tingginya konsumsi mie instan dan makanan siap saji. Lalu yang keempat, ada threats atau ancaman. Yang pertama, ada regulasi ketat seperti cukai, label gizi, dan larangan iklan. Yang kedua, ada krisis global seperti pasokan dan biaya logistik. Dan yang terakhir, persaingan brand lokal dan internasional. Evaluasi strategi. Yang pertama, ada diversifikasi produk, yaitu kemakanan sehat dan ramah lingkungan. Kedua, ada ekspansi pasar, yaitu memperluas pasar internasional. Yang ketiga, ada digitalisasi, yaitu adopsi e-commerce dan aplikasi. Dan yang terakhir, ada efisiensi rantai pasok, yaitu kurangi ketergantungan impor. BCG atau Boston Consulting Group Analysis. Yang pertama ada start seperti Indomie dengan permintaan pasar dan pertumbuhan tinggi. Kedua ada cash cow seperti Indomie dan Citato dengan stabil dan laba besar. Ketiga ada question mark seperti produk sehat atau organik dengan peluang baru dan pasar kecil. Dan yang terakhir ada dog seperti produk dengan permintaan rendah atau niche. BCG Analysis. Yang pertama ada Indomie dengan mesin pertumbuhan, kedua ada Indomie dan Citato dengan sumber laba stabil, yang ketiga ada produk sehat atau organik dengan peluang baru, dan yang terakhir ada produk lemah dengan perlunya evaluasi. Strategi alternatif yang pertama ada diversifikasi produk sehat dan ramah lingkungan, seperti lini makanan rendah gula atau garam organik. Yang kedua, ekspansi pasar internasional seperti perluas distribusi ke Afrika, Eropa, dan Amerika. Yang ketiga, digitalisasi pemasaran dan distribusi, perkuat e-commerce dan platform digital. Yang keempat, ada efisiensi rantai pasok, kembangkan bahan baku lokal. Selanjutnya ada evaluasi strategi. Yang pertama, kinerja keuangan, evaluasi pertumbuhan, pendapatan, margin, dan profitabilitas tiap tahun. Yang kedua ada pangsa pasar dan distribusi, mentoring posisi Indomie sebagai pemimpin pasar domestik dan global. Yang ketiga ada inovasi dan portofolio produk seperti penilaian keberhasilan peluncuran produk baru. Yang keempat ada keberlanjutan dan CSR seperti mentoring praktik agribisnis ramah lingkungan, pengelolaan sawit dan energi. Yang kelima ada SDM dan efisiensi operasional, seperti evaluasi efektivitas pelatihan dan program pengembangan karyawan.